Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto di sini dalam channel Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan penulisan karya tulis ilmiah bagian yang ke-7. Di bagian ini saya akan menyampaikan tentang penulisan bab 1, 2, dan 3. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan melalui siaran sebelumnya. Baik, saudaraku, marilah langsung saja kita simak bersama bagaimana wujud jadinya bab 1, 2, 3 ketika ditulis dalam bentuk Word. Oke, saudaraku, halaman pertama adalah halaman judul. Mari kita simak bersama-sama, saudaraku, para guru, Anda semua menyesuaikan dengan judulnya masing-masing. Judul saya adalah peningkatan kemampuan menulis teks pidato persuasif melalui model pembelajaran School Visit online pada siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace tahun 2021-2022. Di tengah saya tulis penelitian tindakan kelas saya sendiri, itu identitasnya harus disertakan nama dan NIP. Kemudian identitas di bawah adalah dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, SMP Negeri 1 Pace tahun 2021. Nanti Bapak Ibu guru semuanya juga menuliskan model kerangka seperti itu. Jadi di atas judul, yang di bawahnya menyesuaikan panjenengan semua. Selanjutnya diikuti dengan halaman pengesahan. Untuk penelitian tindakan kelas cukup disahkan oleh kepala sekolah. Kapan? Ya pada jadwal yang terakhir, hari terakhir itu setelah mengadakan penelitian dari proposal sampai terakhir, hari terakhir atau tanggal yang terakhir itulah tanggal pengesahan. Jadi bunyinya seperti ini, penelitian tindakan sekolah, ini kelas maksudnya ya, dengan judul peningkatan kemampuan menulis teks pidato persuasif melalui model pembelajaran School Visit online pada siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace tahun pelajaran 2021-2022 telah disahkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Pace Kabupaten Nganjuk. Di tengah ada kapan dan di mana pengesahannya tertulis di situ. Lalu karena ini penelitian ini harus didokumentasikan di perpustakaan supaya nanti dapat nilai sesuai dengan aturan, maka untuk tanda tangan harus menyertakan pustakawannya yang bertanggung jawab di satuan tersebut. Di sini kebetulan pustakawan SMP Negeri 1 Pace, Bu Sri Winarti, SPD, kemudian Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pace, Bapak Dr. Andes Edi Sabadila S. Sertakan juga NIP mereka. Halaman ketiga, saudaraku. Halaman ketiga adalah abstrak. Halaman abstrak. Halaman abstrak ini merupakan halaman yang merupakan rangkuman dari proses penelitian tindakan kelas, mulai dari bab 1 sampai dengan bab kelima atau bab penutup. Ditulis dulu di tengah tentang abstrak begitu judulnya, lalu di bawahnya adalah judul kita masing-masing, kemudian diikuti nama pengarang, nama kita tanpa gelar. Kemudian diikuti tahun pembuatannya, tahun pelaksanaan penelitian tindakan kelasnya. Kemudian di paragraf pertama munculkan atau ambillah dari bagian pendahuluan. Dari pendahuluan, dari latar belakang bisa,
dimunculkan di situ, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalahnya untuk paragraf ketiga, lalu paragraf 4 ambilkan dari sebagian bab ketiga, ya, teknik pengumpulan datanya bagaimana. Kemudian bagian yang saya kotak itu adalah bagian tentang hasil penelitian, bab kelima. Ini masih saya tutup ini, ya, karena kita belum melaksanakan siklus 1 dan 2. Kita saat ini baru menulis pembuatan bab 1, 2, 3. Bab pendahuluan, bab kajian teori, dan bab metodologi penelitian. Saudaraku, selanjutnya kita munculkan kata pengantar. Kata pengantar, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, mungkin dengan perbandingan dari materi yang lain, yang jelas di bagian pertama atau paragraf pertama kita munculkan ungkapan rasa syukur. Kita telah berhasil menulis atau melaksanakan penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin bisa dimunculkan tujuan pelaksanaan penelitian tersebut atau tujuan penulisan laporan tersebut. Bisa. Yang berikutnya adalah ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselenggaranya penelitian tersebut. Dan bisa diakhiri dengan harapan dari pelaksanaan atau penulisan laporan tersebut. Di sebelah kanan bawah kita munculkan tempat dan waktu penelitian, waktu pengesahan, ya. Di situ tertulis penulis begitu saja, tidak perlu ditandatangani. Selanjutnya, saudaraku, dari halaman pertama, halaman judul sampai dengan daftar pustaka, maka kita munculkan di situ daftar isi di halaman berapa saja bab atau subbab yang kita buat itu. Saya kira yang ini sudah sangat jelas Bapak Ibu. Selanjutnya daftar tabel barangkali ada. Ini masih muncul tabel 1 saja. Tabel jadwal kegiatan penelitian. Tabel-tabel yang lain nanti 2 sampai 10 mungkin. Karena itu tabel penilaian siklus 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun di sini belum muncul karena baru bab 1, 2, 3 kita menulis. Selanjutnya bagian lampiran, saudaraku. Ini di sini sudah saya munculkan bab lampiran pertama adalah RPP. Mengapa ini perlu dilampirkan? Karena sebuah penelitian tindakan kelas ini kegiatannya adalah tatap muka. Nah, tatap muka itu berangkat dari rencana pelaksanaan. Oleh karenanya RPP harus dilampirkan di bagian lampiran. Tempatnya terserah Anda, tapi idealnya adalah di lampiran yang pertama. Berapa sikluskah pelaksanaannya? Kalau 2 berarti ada 2 RPP. Nah, setelah RPP kita turunkan di lampiran 3 instrumen soalnya. Soal di siklus 1 instrumennya seperti apa? Soal-soalnya maksudnya seperti apa? Begitupun instrumen soal tes akhir siklus 2, karena RPP-nya 2 tadi. Lalu bagaimana pedoman penskorannya? Mungkin kalau ada jawaban langsung, ya rambu-rambu jawabannya atau kunci jawabannya dimunculkan pada lampiran berikutnya. Setelah itu baru kita munculkan daftar nilai sebelum penelitian. Kemarin di siaran pertama, kedua, ketiga ada muncul sesuai dengan data awal gitu. Terjadi hasil belajar siswa yang rendah. Nah, itu kita munculkan di situ. Si A dapat berapa, B dapat berapa, sampai mungkin jumlahnya siswa 32 misalnya. Selanjutnya ada daftar nilai tes akhir siklus 1. Wah, ini nanti masih jika nanti muncul di bab 1, 2, 3, 4. Nah, ini sementara ini. Oke.
Ini masih saya kosongi ini hanya. Baik saudaraku, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mari menuju ke bab 1. Bab pertama ini ya kita baca. Angka Romawi 1. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Saudaraku, latar belakang masalah ini sesuai dengan teori kemarin bahwa harus dideskripsikan di sana jawaban dari pertanyaan mengapa? Mengapa kita mengadakan penelitian? Mengapa kita menulis laporan penelitian? Nah, kita deskripsikan di situ. Oke. Kalau saudaraku misalnya menulis tentang matematika segitiga, misalnya perihal segitiga, ya di sana di paragraf pertama kita munculkan hasil belajar tentang bagaimana anak-anak menghitung luas keliling segitiga, misalnya begitu. Nah, kebetulan mari kita simak judulnya masing-masing. Ya. Saya kebetulan materi pelajaran bahasa Indonesia, oleh karena itu saya munculkan tentang bahasa Indonesia secara umum. Nanti di paragraf-paragraf berikutnya mengerucut menjadi yang lebih khusus sampai pada khusus materi yang kita munculkan pada judul. Di sini saya kebetulan menulis teks laporan pidato tadi ya, pidato persuasif kan gitu. Baik, saya awali pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah mencakup 4 keterampilan. Nah, ini secara umum. Baru kita sebutkan 4 keterampilan. Terakhir di sana ada paling tidak menulis. Nah, karena yang akan saya bahas sesuai dengan judul adalah menulis, maka saya fokus menuju ke hal-hal yang berkaitan dengan menulis. Sebagai suatu keterampilan berbahasa, menulis merupakan kegiatan yang kompleks. Lah, ini paragraf berikutnya. Saya kerucutkan lagi. Seperti diketahui, seringkali kita merasa prihatin bahwa penguasaan keterampilan menulis siswa lemah. Nah, karena itu saya mengadakan penelitian tersebut. Karena masih rendah kemampuan siswa. Oke. Keterampilan menulis dianggap sulit. Berdasarkan data awal lah, ini saudaraku, data awal ini menjadi kunci pokok dalam penulisan bab 1 latar belakang masalah. Nih, berdasarkan data awal sebelum penelitian ini dilakukan, rata-rata prestasi belajar menulis teks pidato persuasif siswa kelas bla 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 hanya mencapai 71,1. Persentasi keberhasilannya baru 40%, 40,6. Padahal secara ideal minimal adalah harapannya minimal 85% dalam suatu kelas. Oleh karena itu perlu saya teliti kan begitu nanti. Lanjut. Alasan rendahnya hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sebagai penyebabnya. Hal ini disebabkan oleh 1, 2, 3, 4 penyebab dari rendahnya kemampuan siswa dalam hal menulis teks pidato tersebut. Sebagai salah satu pendekatan model. Nah, kalau Anda menuliskan metode, menggunakan metode ya metode. Kalau judulnya strategi ya strategi. Saya kebetulan judulnya model. School Visit Online menawarkan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif. Dan seterusnya pada siswa kelas 9G tentunya. Hal tersebut paragraf berikutnya yang membuat penulis tertarik melakukan penulisan. Hubungan model School Visit Online terhadap prestasi hasil belajar menulis teks pidato persuasif. Inilah yang saya maksudkan dengan fokus yang mengerucut. Tadi mulai dari bab keterampilan berbahasa, kemudian tentang menulis, nah sekarang tentang ini teks pidato, mengerucut. Kelasnya juga mengerucut ya. Oke. Ya. Lalu diikuti dengan cara pemecahan masalah bagian B. Subbab B.
pada pendahuluan. Menindaklanjuti permasalahan di atas, nah, kan enak atau kalimatnya untuk mengawali mudah saja. Penulis selaku peneliti melakukan tindakan kelas dengan melakukan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran school visit online. Nah, karena itulah laporan penelitian ini diberi judul sesuai dengan yang ada di halaman sampul depan. Peningkatan kemampuan menulis teks pidato persuasif melalui model pembelajaran school visit online pada siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace tahun pelajaran 2001-2002. Sudah ini cara pemecahan masalah. Mengapa demikian? Mengapa ini diangkat? Lalu diberi alasan juga untuk mengembangkan bagian atau deskripsi itu supaya paragraf-paragrafnya menjadi lebih banyak, supaya laporannya nanti bisa lebih agak tebal. Demikian. Tapi yang jelas intinya hanya itu. Peneliti yakin dengan model pembelajaran school visit online ini, para siswa akan semakin semangat belajar. Mengapa? Mereka akan berupaya dengan kemampuan mereka untuk lebih kreatif. Mengingat model keaktifan siswa dipertaruhkan. Sebagai salah satu pendekatan, model school visit online menawarkan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses perolehan pengetahuan. Ya, ini sebetulnya ditambahi dan sekaligus keterampilan, harusnya begitu. Karena keterampilan menulis ini kurang, ini perlu ditambah. Beberapa kelebihan model school visit online adalah, ya kita munculkan kelebihannya, karena school visit online ini menjadi sebuah cara pemecahan masalah tersebut. Oke, akhirnya pada bagian ini diikuti dengan kegiatan ini diharapkan mendapat dukungan dari sekolah sepenuhnya. Oke, peneliti mengambil moto dengan perubahan akan muncul perubahan. Dengan demikian, harapan sekolah terhadap kondisi student well-being benar-benar akan bisa tercapai di SMP Negeri 1 Pace, Kabupaten Nganjuk, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia, seperti yang tertulis pada judul di atas. Oke, saudaraku, di bab 1 sudah kita munculkan, kita tulis, sudah saya tulis bagian A dan B, latar belakang dan cara pemecahan. Setelah itu bagian C kita munculkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus terjawab pada laporan ini. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya itu minimal ada 2, saudaraku. Pertanyaannya itu jawabannya harus merupakan proses dan hasil. Jadi kedua itu harus jangan sampai dilepas ini. Pertanyaan yang mengarah pada proses dan pertanyaan yang mengarah pada hasil. Sesuai dengan judul penelitian kita masing-masing. Sehingga kalimatnya bisa begini. Ini kebetulan judulnya yang punya saya ini. Ya. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana peningkatan kemampuan menulis teks pidato persuasif pada siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace pada tahun pelajaran 2021-2022 setelah menggunakan model pembelajaran school visit online. Jadi itu rahasianya hanya cukup judul itu diambil, taruh di situ, diberi pertanyaan bagaimanakah, lalu diberi tanda tanya, klik, sudah jadi rumusan masalah. Tuh. Yang kedua, apakah model pembelajaran school visit online dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace tahun pelajaran 2001-2002? Nah, 2 pertanyaan ini, saudaraku, harus terjawab pada laporan bab 4 nantinya. Oke. Selanjutnya kita munculkan D, tujuan penelitian. Kita mengadakan penelitian itu karena ya 1, untuk menjelaskan pengaruh model school visit online terhadap prestasi
belajar siswa khususnya menulis teks pidato persuasif. Karena judul saya teks pidato persuasif. 2, untuk meningkatkan kemampuan menulis teks pidato persuasif pada siswa. Nah, ini dan sebagainya. 3, untuk meningkatkan kemampuan aktivitas siswa. Ya, ini sudah masalah tujuannya. Saya yakin panjenengan sudah menulisnya ini. Lalu tentang E adalah manfaat. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara tertulis, teoritis, dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang langkah-langkah model pembelajaran school visit online dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar menulis teks pidato persuasif, bla 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 bla. Lalu secara khusus bagi guru manfaatnya adalah sebutkan di sana. Dapat mengembangkan model tersebut, dapat menggunakan inovasi pembelajaran, meningkatkan kompetensi pedagogik, profesionalisme, dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif, menyenangkan, dapat membantu siswa. Ini bagi guru. Bagaimana bagi siswa? Ya, kurang lebih lawan dari itu. Meningkatkan kemampuan, meningkatkan motivasi dan aktivitas, meningkatkan prestasi belajar menulis, menumbuhkan rasa suka. Bagi sekolah bagaimana? Menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap siswa yang punya masalah prestasi rendah, memberikan motivasi kerja kepada guru, dan sebagainya. Ini saudaraku, bab pertama atau bab 1 tentang pendahuluan. Selanjutnya bab kedua adalah kajian pustaka atau kajian teori. Saudaraku, pada judul kita tarik kata kunci, kita taruh untuk A dan B untuk dikaji. Pada judul saya adalah kemampuan menulis teks pidato persuasif. Maka itu harus saya kaji secara teoritis berdasarkan pustaka yang ada. Jadi kita mengambil sumber dari berbagai buku atau makalah yang ada. Baik itu buku bacaan tertulis maupun lewat online. Ini A. Menerangkan, kita terjemahkan, kita deskripsikan di situ. Apa menulis teks pidato persuasif? Bagaimana langkah menulis teks pidato persuasif? Nah, ini kita deskripsikan. Dasarnya adalah buku-buku sumber seperti yang kemarin sudah saya munculkan pada penulisan KTI 3. Oke. Selanjutnya saya menggunakan model pembelajaran school visit. Lah ini kerangka pidato teks persuasif, karena tadi bagaimana itu pidato menulis pidato lah kita munculkan. Yang B, model pembelajaran school visit online. Apa model pembelajaran school visit online itu? Bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana penerapannya terhadap menulis teks pidato persuasif? Misalnya, nanti pertanyaan-pertanyaan itu yang kita munculkan, kita deskripsikan pada bagian kajian teori, saudaraku. Nah, ini insya Allah kalau kita sudah mempunyai sumber, kita ambil dari Google maupun dari buku yang ada. Pertama, di situ saya munculkan pembelajaran school visit. Yang kedua, pembelajaran online. Saya kaji pembelajaran online itu seperti apa, menurut siapa, Nah, ini muncul semua di sini. Tuh. Nah, sudah proses pembelajaran campuran ini, school visit dan online ini. Ya, manfaatnya ini. Ya, meningkatkan kreativitas. Ya. Akhirnya saya simpulkan, saya tulis ada ini A, B, C, D sampai O, manfaat pembelajaran school visit online. Nah, saya terjemahkan di situ. Pengaruhnya setelah diterapkan, maka kalau Bapak Ibu menggunakan metode, ya terjemahkan metode itu. Apa metode itu, bagaimana metode itu, lalu langkah-langkahnya seperti apa, dan yang C, misalnya D,
pengaruh penerapan model yang Anda tuliskan di judul tersebut. Pengaruh positif yang ditujukan oleh hasil pelaksanaan model pembelajaran school visit online terhadap pembelajaran menulis teks pidato persuasif adalah 1. Siswa bisa merasakan nyaman proses belajar di kelas. 2. Siswa menjadi lebih menyukai teori menulis teks pidato persuasif. 3. Kemampuan menulis teks pidato persuasif juga meningkat. 4. Suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Siswa menjadi lebih bergairah belajar. 5. Aktivitas siswa dalam belajar meningkat. Dan yang terakhir, kita munculkan kerangka pemecahan masalah. Bagaimana toh sesungguhnya judul yang kita harapkan itu, kita tulis itu, penelitian yang kita tulis itu bagaimana tuh sebetulnya. Nah, ini ringkasan dari alur kerangka pemecahan masalah. Oke, di awal adalah masalah yang dihadapi sebelum penelitian. Kita lihat. Pembelajarannya masih konvensional, sebelah kiri. Antusias siswa dalam belajar rendah. Kemampuan menulis teks pidato rendah. Kalau Bapak Ibu memunculkan judul sesuai dengan masing-masing, taruh di situ. Tinggal taruh di situ. Kemampuan menghitung luas segitiga, taruh di situ. Masih rendah. Aktivitas siswa dalam respon masih rendah. Ini kondisi awalnya seperti itu. Nah, karena kita tahu kondisinya itu rendah, maka berikutnya di bawahnya kita rencanakan tindakan melalui penelitian tindakan kelas. Tindakan penelitian yang saya munculkan adalah dengan memberikan model pembelajaran school visit online. Bapak Ibu terserah, Bapak Ibu nanti dengan metode apa, dengan strategi bagaimana, dengan pendekatan seperti apa. Lalu hasil akhir yang diharapkan seperti apa? Nah, ini saya tulis di bawahnya. Hasil akhir yang saya harapkan. Tuh, kemampuan siswa dalam menulis teks pidato persuasif meningkat. Jadi data lemah, kita tembak, kita atasi dengan metode strategi yang baru. Hasil akhirnya 1. Kemampuan siswa meningkat. Antusias aktivitas meningkat. Antusias guru dalam KBM juga meningkat. Nah, itulah Bapak Ibu kajian teori atau kajian pustaka bab 2 dalam laporan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya yang ketiga, bab ketiga dalam metodologi penelitian. Ya, seperti kita sudah kita bahas kemarin. Yang pertama, setting penelitian. Sampaikan subjeknya, sampaikan tempatnya, sampaikan waktunya, sampaikan objek yang harus diteliti. Nah, sesuai dengan judul. Kalau judul saya teks pidato persuasif, judul saya ada model pembelajaran school visit online, ini nomor 4. Kemudian bagaimana rancangan penelitiannya? Kalau menggunakan 2 siklus ya, siklus pertama bagaimana, siklus kedua bagaimana. Yang jelas, masing-masing siklus ada 4 kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Ini diterjemahkan. 4 kegiatan tersebut, kegiatannya seperti apa saja. Nah, ini ditulis di sini. Dirinci, dideskripsikan di sini. Ya. Insya Allah Bapak Ibu pasti sudah sangat paham dengan model seperti ini. Lalu yang C, indikator keberhasilan. Penelitian ini dinyatakan berhasil bila bisa memenuhi indikator 1, tercapainya peningkatan kemampuan sesuai dengan judul yang Bapak Ibu tuliskan dengan nilai rata-rata minimal, ini saya buat 75. Tercapainya kegiatan pembelajaran yang menarik bagi guru dan siswa. Presentasi keberhasilan minimal yang diharapkan 85%. Siswa bisa bla 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 sesuai dengan judul Bapak Ibu. Tercapainya tujuan siswa aktif dan nyaman dalam belajar. Adanya kenaikan prestasi belajar bahasa Indonesia dalam kemampuannya sesuai dengan judul menulis teks pidato persuasif. Ini indikatornya. Kalau ini sudah terpenuhi,
berarti siklus dihentikan. Siklus 1, siklus 2 sudah berakhir. Maka ditulis seperti ini. Kemudian yang bagian D, teknik pengumpulan data. Datanya diambil dari mana? Datanya apa saja? Kita jelaskan di sini. Ada pengamatan, dokumentasi. Kita melihat data awalnya itu dokumentasi. Kemudian ada menggunakan tes. Tes akan diberikan pada siswa. Kemudian dengan penilaian penulisan teks pidato. Ini karena judul saya teks pidato. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data. 1. Menyusun instrumen penelitian. 2. Melaksanakan tes pada akhir siklus. Misalnya. Bagaimana teknik menganalisisnya, menghitungnya? Tingkat penguasaan, jumlah siswa skor dibagi jumlah skor maksimal kali 100% misalnya. Akan presentasi. Dan terakhir pada bab 3 dituliskan jadwal penelitian. Saudaraku, sekali lagi yang saya katakan bahwa jadwal kegiatan penelitian mulai dari awal sampai dengan pengesahan. Pengajuan proposal ini kapan dilaksanakan? Penjaringan data awal kapan? Persiapan pelaksanaan siklus 1. Pelaksanaan tindakan siklus 1. Refleksi. Persiapan pelaksanaan siklus 2. Pelaksanaannya, refleksinya kapan? Penyusunan atau penulisannya kapan? Revisi laporannya kapan? Kapan diseminarkan dan pengesahannya kapan berakhir. Total kalau itu saya mulai September, Oktober, November, Desember, jadi ada 3 bulan. Standar minimal ideal. 1 semester menulis 1 laporan penelitian tindakan kelas. Yang didokumentasikan di perpustakaan, jika sempurna nilainya mendapat angka kredit 4. Oke, nah sumber itu kita munculkan di daftar pustaka. Kita tulis secara alfabetis. Jika nama pengarangnya ada 3 kata, maka dibalik dulu. Setelah dibalik dijajar dari berbagai sumber, baru diurutkan abjad A, A, B, C. Nah, jika dari internet ditulis di bawahnya buku biasa yang sudah dialfabetis. Nah, demikian. Kemudian rencananya kita munculkan di situ. Lampiran 1, rencana pembelajaran 1, RPP 1. Ini. Ya, kemudian yang kedua, RPP 2, rencana pembelajaran yang kedua. Yang ketiga, RPP 3, kalau 3 siklus, karena ini hanya 2 siklus, hanya saya munculkan 2 RPP ini. 2 RPP 2. Oke. Yang ketiga, data awal kemarin, instrumennya, soalnya yang kita berikan ke siswa. Kriteria penilaian teksnya seperti apa. Instrumen siklus 2-nya seperti apa. Pedoman penskorannya seperti apa, harus ditulis rinci supaya nanti penelitian ini harus memang benar-benar dilaksanakan. Tuh. Yang berikutnya 6, rambu-rambu kunci jawabannya seperti apa. Sistematika kunci jawaban teks pidato persuasif perpisahan ya kita munculkan di situ. Kunci jawaban 2 atau siklus 2. Nah, ini daftar nilai sebelum penelitian atau data awal. Yang tuntas 13, padahal jumlah siswanya 32. Masuk pada siklus 1, nanti kita tulis di sini. Kode namanya 1 sampai 32, nilainya berapa, dan seterusnya nanti ada di lampiran-lampiran berikutnya. Demikian, saudaraku, penulisan karya tulis ilmiah bagian ke-7. Setelah kita tulis, bentuknya seperti ini. Baru 46 halaman semuanya.
Ini baru bab 1, 2, 3. Nanti bab 4 akan menguraikan tentang bagaimana hasil kegiatan di siklus 1 kita bandingkan dengan hasil kegiatan data awal. Berikutnya, bagaimana kegiatan hasil siklus 2 kita bandingkan dengan siklus 1. Yang ketiga, pembahasan seluruh siklus. Bagaimana data awal dibanding dengan siklus 1, dibanding dengan siklus 2, dan seterusnya. Nanti kita kaji pada pertemuan berikutnya, penulisan KTI 8. Demikian saudaraku, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mudah-mudahan bisa menambah kecepatan kita atau minat dan niat kita untuk menulis laporan penelitian tindakan kelas. Minimal kita paham, bisa membetulkan atau menyalahkan KTI yang kita lihat. Oke, salam sehat, terima kasih. Mohon maaf bila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.